ya kalau ada musibah, kecelakaan, bencana, ya kita akan suka dengar kata ini, DNA. Ya, karena DNA ini merupakan sebuah penemuan yang luar biasa karena banyak sekali membantu dalam hal medis juga tadi yang saya sampaikan gitu ya, pada saat bencana, musibah di mana mungkin banyak orang yang meninggal, yang mati itu sulit untuk diidentifikasi, apalagi nggak bawa kartu kependudukan, ya kartu tanda penduduk KTP Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin ya bawa tapi juga ikut hancur karena kalau kecelakaan pesawat terbang gitu ya, biasanya orang-orangnya itu ya hancur, ya berhamburan Bapak Ibu Saudara sekalian, ditemukan seringkali nggak utuh. Nah, dengan ditemukannya DNA ini, maka orang yang tadi nggak utuh tadi, yang mungkin cuma ketemu tangannya, ya ketemu apalagi, ya pokoknya yang ada di badannya, rambutnya kayak giginya kayak, itu bisa ketahuan siapa orang ini, dicocokkan dengan DNA-nya dari keluarganya. Jadi biasanya keluarga intinya itu diundang ya untuk dilihat DNA-nya dan dibandingkan ya dengan jenazah atau organ atau anggota-anggota badan yang ditemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ketahuanlah ini jenazahnya siapa, anggota tubuhnya siapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi DNA ini luar biasa sekali, bahkan juga membantu diketemukannya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik seseorang. Nah, DNA inilah juga yang menentukan Bapak Ibu Saudara sekalian jenis rambut atau warna kulit seseorang. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rambut berbeda-beda. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam. Ya, kalau putih itu bukan karena DNA, tapi ada juga ya dari muda, ada yang dari bukan kecil kali ya, SMP gitu ya, rambutnya udah putih, ada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu warna kulit juga, makanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang putih ya. Dan nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian tercampur ya, karena DNA-nya tiap orang itu berbeda-beda. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang bisa diturunkan. Adanya di mana? Adanya di dalam inti sel atau dalam mitokondria seseorang. Ya. Jadi ada di darah merah enggak, darah putih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau darah merah itu enggak bisa dilihat DNA-nya. Ya. Nah, ini membawa informasi. Informasinya apa tadi? Ya, misalnya rambutnya lurus, nanti diturunkannya ya pasti sama anaknya gitu ya. Itu anaknya pun rambutnya lurus. Ya. Bisa diturunkan, informasi ini bisa diturunkan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya Kenneth ya katanya gitu ya, kayak saya, apalagi waktu kecil. Ya, sekarang sudah mulai ada cikanya kelihatan gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak mungkin si Kenneth nih kayak tetangga saya. Karena ya dia membawa DNA-nya saya, DNA-nya Cika. Dia membawa informasi itu, dia terima itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya dari mana? Ya saya dari engkongnya Kenneth pasti. Ya. Jadi itu diturunkan, makanya waktu Kenneth baru lahir itu banyak yang bilang, "Ih, kayak engkongnya." Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya karena DNA-nya sama, diturunkan sampai
sekarang ada di Kenneth. Ya, jadi anak itu dari orang tua. Orang tua kalau ditarik terus, ya ujung-ujungnya apa? Adam dan Hawa. Sehingga saya nggak percaya kalau saya ini dari monyet. Ya, manusia dari monyet, Bapak Ibu Saudara sekalian. DNA-nya beda. Memang ada kemiripan, tapi berbeda. Jadi kalau monyet, ya sampai hari ini akan tetap monyet. Ya, makanya saya nggak percaya kalau saya membawa DNA monyet, enggak. Membawa DNA-nya Adam dan Hawa. Ya, terus sampai ke dalam diri setiap kita. Ya, jadi DNA ini begitu melekat, begitu luar biasa, ya, membantu banyak hal, ya, dan bisa juga mengidentifikasi baik itu yang saat udah hancur, apalagi kalau masih kelihatan pasti ketahuan. Oh, si A ini pasti anaknya ini. Ya, karena tadi anak membawa DNA dari orang tua. Di sana terisi informasi-informasi, baik itu rambutnya, matanya, fisiknya dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang mau Alkitab katakan tentang DNA? Nah, kita akan buka terlebih dahulu di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menyiapkan Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-5. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dan Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat 29, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lalu Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di sana dikatakan semua orang yang dipilihnya, ditentukannya. Ya, dimaksud di situ adalah orang-orang yang percaya. Ya. Orang-orang yang sudah dipilih, ditentukan orang percaya. Dikatakan apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Karena DNA-nya tadi yang dibawa, diberikan. Sehingga serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Saya membawa DNA, informasi itu. Sehingga saya bisa serupa dengan orang tua saya. Begitu juga orang percaya membawa DNA Allah sehingga bisa serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Bahkan lebih jelas lagi di dalam Efesus tadi dikatakan apa? Kita ini anak-anaknya. Ya. Anak yang membawa DNA dari orang tuanya. Ya. Memang secara fisik DNA yang kita bawa itu dari Adam yang pertama. Tetapi dalam hal rohani, ya, yang kita bawa DNA-nya Tuhan Yesus, Adam yang kedua. Dan DNA ini berbeda, Bapak. Bedanya kontras sekali. Ya, DNA yang dibawa oleh Kristus itu tahan terhadap kekeringan, iklim yang ekstrim. Sehingga kita lihat Tuhan Yesus dia bisa melewati setiap fase, setiap musim dengan baik. Ya.
Nah, kita akan lihat bersama-sama DNA apa aja yang ada dalam Tuhan Yesus, dan itu sekarang ada di dalam diri setiap kita. Ya, sekali lagi, ini diperuntukkan untuk orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang sekarang posisinya sekarang kita adalah anak, ya, yang tentunya membawa DNA dari orang tua kita, DNA dari Tuhan Yesus. Nah, yang pertama yaitu kasih. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu tahu, suka dengar Kristen itu identik dengan kasih. Orang Kristen itu identiknya dengan kasih. Ya, memang nggak salah, karena memang itu DNA-nya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, tidak mengasihi, tidak kenal Allah. Ya, yang lahir dari Allah pasti bisa mengasihi. Pasti ada yang namanya kasih. Tadi, karena DNA-nya itu udah ada. Sudah diturunkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Terlebih Allah kita adalah kasih. Dia tunjukkan dari awal saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Dia memikirkan sedemikian rupa, merencanakan. Sehingga dalam perjanjian lama pun, ya, dalam kejadian pun, dalam awal mula kita bisa melihat Kristus, Tuhan Yesus di sana digambarkan dengan adanya pengorbanan. Ya, jadi dari awal Allah kita sudah merencanakan untuk menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dan akhirnya terbukti dengan diberikannya putranya yang tunggal. Ya, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus pun juga menunjukkan dia mau datang ke dunia dalam kandang domba, lalu apa? Sampai mati di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih, Allah kita adalah Allah kasih. Ya. Dan di sana di ayat 20 sampai 21. Ayat 20 dan 21 di sana dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ya, wajib, harus, kudu gitu ya, mengasihi Allah, tapi enggak berhenti, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Bukan cuma ke atas, tapi juga ke samping. Mengasihi saudara. Saudara di sini berbicara bukan cuma saudara keluarga secara jasmani, tapi juga keluarga secara rohani. Ya. Orang tua, kakak adik, om tante, ya, saudara-saudara, saudara dekat, saudara jauh, begitu juga rohani. Ya, kita saudara-saudara seiman di dalam gereja ini. Kita perlu belajar untuk tunjukkan. Kasihnya udah ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang sudah tahu, menyadari, kita perlu keluarkan, perlu ekspresikan. Ya. Dan juga perlu ditumbuhkan. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Juga berbicara kepada saudara di sini, yaitu orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita.
Dan mereka semua tentunya berbeda dengan kita. Baik itu cara berpikir, kelakuannya, perkataannya. Ya. Dan perbedaan ini yang seringkali menimbulkan gesekan. Ya, sehingga kita bisa kesel, sebel, apalagi gemes. Kadang mungkin juga membuat sakit buat kita, menyakitkan buat kita. Ya. Tapi firman Tuhan berbicara apa? Kita perlu belajar kasih, mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama halnya dalam kehidupan berumah tangga, saya suka kasih contoh ya. Dalam hubungan suami istri, suami dan istri ini bukan sama Bapak Ibu, mereka berbeda. Ya, saya suka kasih contoh, kadang ada yang kalau mau sikat gigi, neken odolnya itu asalan aja gitu ya. Yang penting odolnya keluar. Tapi ada yang mau ngeluarin odol tuh dari ujung gitu ya. Diputar, nanti besoknya diputar lagi sampai habis. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal itu bisa membuat gesekan. Ya, ada juga kalau mandi yang masih pakai bak mandi gitu ya. Atau sekarang banyak yang rumah udah pakai shower ya, kalau pakai cibuk ya pasti pakai bak gitu ya. Ada yang asal aja, ya setelah mandi ya kadang dibuang di, ya nggak mungkin di klosetnya gitu ya, dibuang di airnya gitu ya, asal aja. Tapi ada yang harus naruh di ujung bak, di pinggiran bak, taruhnya di situ. Dan mungkin perbedaan-perbedaan, saya rasa setiap kita mengalami hal tersebut dalam kehidupan berumah tangga, dalam keluarga, ya, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak juga terhadap orang tua. Ada sebuah perbedaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang bisa membuat kita bergesekan. Ya, yang bisa nimbulin tadi kesel lah, sebel lah, mungkin menyakitkan. Ya. Tapi kita mau tunjukkan kasih kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, bentuk kasih itu selain rela berkorban, seperti halnya Kristus, dia rela berkorban bahkan sampai mati di kayu salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saat orang berpacaran pun demikian, mereka rela berkorban, waktukah, tenagakah, ya, mungkin malam-malam ditelepon, ya bisa keluar. Ya. Sibuk sedemikian rupa, tapi kalau udah sang kekasih telepon, dia bisa tinggalkan kesibukannya. Rela berkorban tenaganya juga, bahkan kesukaannya dia bisa korbankan, bisa tinggalkan. Ya, itu adalah bentuk kasih, rela berkorban. Betul Bapak Ibu Saudara, yang pernah merasa muda? Ada yang pernah? Ya. Kita rela berkorban. Ya, saya dulu bahasa anak zaman sekarang tuh LDR-an, hubungan jarak jauh. Ya, tapi saya bisa ke Bandung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, menyempatkan diri, mengatur waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu adalah bentuk kasih. Di sana ada rela berkorban. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, gak cuma rela berkorban. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-19, di sana dikatakan, barang siapa kukasih, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Jadi selain rela berkorban, bentuk kasih juga dia tidak akan membiarkan seseorang semakin jatuh, semakin terpuruk, semakin hancur, ya, nggak akan biarkan. Sehingga situ dikatakan apa? Kutegor, kuhajar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau saya tanya, lebih baik bersahabat dengan orang yang berpura-pura baik, yang ngomongnya selalu baik, atau orang yang apa adanya? Ya. Jadi kalau ada keburukan dikasih tahu, ada yang salah dia kasih tahu. Pilih mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Saya rasa kita akan pilih sahabat yang apa adanya. Ya. Dia nggak selalu ngomong yang baik, selalu. Ya. Pura-pura baik. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Nah, kita mau belajar demikian. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bentuknya bisa teguran juga bisa. Ya, tentunya yang perlu diperhatikan apa? Saat kita mau negor, waktunya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kira-kira udah teler, udah ngantuk berat terus kita tegur. Ya. Atau suami baru pulang kerja kita tegur. Istri baru selesai beraktivitas, masak, ngepel, nyuci baju dan lain sebagainya. Kita menegur. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini adalah DNA dari Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu kasih. Lalu kita lihat DNA yang kedua, yaitu pemenang. Nah, seringkali orang nggak tahu siapa dirinya sehingga seringkali kalah. Menganggap masalah, bahkan mungkin setan dianggap lebih besar daripada dirinya. Sekali lagi kita harus tahu bahwa ada DNA pemenang di dalam diri setiap kita. Ya. Tuhan Yesus dia selalu menang dalam setiap waktu. Menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, bahkan cobaan. Butuh anggur, Tuhan Yesus jadi bartender. Ya. Dan dia membuat anggur yang terbaik. Ya, wine yang terbaik. Saat orang-orang butuh makan, kelaparan, dia sediakan. Saat menghadapi badai, dia bisa menenangkan badai tersebut. Ya, termasuk saat menghadapi cobaan dari setan. Pertama menang, kedua menang, ketiga menang. Ya, dan kemenangan yang gemilang yaitu pada saat dia mati di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus dia selalu menang, selalu menang. Dan firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 14 ayat 12. Ya. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya, ini Tuhan Yesus yang bilang, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya. Tadi yang Tuhan Yesus lakukan, menang. Ya. Kita juga akan melakukan pekerjaan yang sama. Bahkan di sana dikatakan apa? Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Lebih besar. Ayat pendukung yang lain di dalam Roma 8 ayat 37 di sana dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bukan hanya sekedar menang, bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan, lebih besar. Bukan hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya.
Karena DNA-nya sudah ada dalam diri setiap kita. Saat kita percaya menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, ya, kita sama-sama anak Allah. Bedanya cuma di bentuk tulisan. Kalau dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesusnya itu anak Allahnya A-nya huruf besar. Kita anak Allahnya A-nya huruf kecil. Ya. Tapi sama, saat kita percaya, Roh Kudus pun dia tinggal. Ya. Sehingga jangan anggap masalah lebih besar, apalagi setan lebih besar. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 di sana dikatakan, roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada DNA pemenang. Nah, boleh diklik. Nah, ini siapa yang tahu? Bukan siapa yang tahu ya. Siapa yang nggak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini film apa? Oh iya. Kelahiran tahun berapa? Oh, tahun 70 aja tahu. Jadi jangan sampai yang muda nggak tahu. Jadi udah ada ya. Ya karena mungkin punya anak kecil juga gitu ya. Lion King. Ya. Yang anaknya namanya Simba, bapaknya namanya Mufasa ya. Musafa apa Mufasa? Mufasa ya. Tadi pagi saya dikomplain gitu ya. Jangan sampai salah nih. Nanti anak-anak pada protes. Mufasa. Ya, jadi bapaknya Mufasa, anaknya itu namanya Simba. Ya. Bapaknya ini adalah raja hutan. Nah, bukan penyakit. Raja singa. Ya, ini raja singa, raja hutan. Penguasa hutan. Ya. Tapi akhirnya mati karena dibunuh oleh pamannya, omnya Simba. Ya. Saudaranya Mufasa ini. Ya. Karena omnya ini dia pingin menggantikan Mufasa jadi raja hutan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, setelah Mufasanya ini mati, ya, tentunya yang menggantikan tahtanya siapa? Mestinya anaknya Simba. Ya, oleh sebab itu si omnya ini dia berusaha sedemikian rupa gimana caranya supaya Simba ini nggak naik, nggak jadi raja. Ya. Omnya ini kerja sama Haina, lalu kerja sama lagi sama apa itu, yang kayak banteng itu. Gimana caranya supaya Simba ini nggak jadi raja? Kalau perlu mati nggak apa-apa deh. Bahasanya gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan singkat cerita, ya, pada saat yang genting terdesak, si Simba ini mau dibunuh, mau dihabisin. Ya, si Simba ini dia tiba-tiba teringat apa yang pernah Mufasa ayahnya ini bilang, ya, bahwa dia itu anaknya raja hutan. Ya. Singa yang hebat. Ya. Dan dia teringat hal tersebut. Walaupun si Simba ini singa yang masih kecil. Ya, tapi sekali lagi DNA-nya dari Mufasa itu ada, ya. DNA-nya raja hutan itu juga ada di dalam diri Simba ini, dan akhirnya Simba boleh menang, ya, mengalahkan masalah tersebut, mengalahkan musuh-musuhnya, ya, karena DNA-nya. Walaupun dia kecil, walaupun mungkin aumannya itu nggak kayak bapaknya, nggak kayak ayahnya Mufasa itu, ya. Kalau saya lihat singa ini dia setiap pagi di hutan
dia punya kegiatan gitu ya, aktivitasnya selalu pagi-pagi dia naik ke atas gunung batu. Dan di sana dia mengaum. Dan aumannya itu begitu keras sekali. Ya, sampai berapa, saya lupa berapa kilometernya, itu masih terdengar Bapak Ibu Saudara. Mungkin kuping manusia nggak bisa dengar. Ya, tapi hewan dia bisa dengar. Ya, saya lupa juga berapa desibel ya. Ya. Karena begitu keras aumannya Bapak Ibu Saudara sekalian, auman singa ini yang mau bilang, gua ini raja hutan. Ya. Gua ini penguasa hutan. Yang lain ada di bawah gua. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dia lakukan setiap pagi. Ya. Simba ini memang nggak bisa mengaum demikian, tapi jangan lupa DNA-nya yang sama, DNA-nya Mufasa, DNA-nya Mufasa ini ada di dalam diri Simba. Ya, begitu juga setiap kita. Mungkin kita kelihatan lemah, kecil, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya, tapi kita harus tahu, ada DNA pemenang di dalam diri setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jangan takut. Jangan lari. Ya. Lalu yang ketiga, DNA apa lagi yang ada dalam diri Tuhan Yesus? Yaitu taat. Ya, dan itu dia tunjukkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai mati di kayu salib, dia tunjukkan bentuk ketaatannya. Dan di situ sebenarnya dikasih caranya agar kita bisa taat, mudah untuk kita taat, ya, yaitu apa? Memposisikan dirinya di bawah, rendah, lalu apalagi mengosongkan dirinya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nggak gampang, karena Tuhan Yesus memang dia Tuhan, tapi pada saat itu dia juga manusia. Dia tahu gimana menderitanya kalau mati di kayu salib. Karena itu kematian untuk apa? Orang yang paling jahat. Gimana caranya supaya orang yang paling jahat ini nggak langsung mati? Menderita dulu, ya, kayu salib. Butuh waktu. Ya. Bahkan supaya cepat harus ditusuk, supaya darahnya semakin banyak yang keluar. Dan Tuhan Yesus tahu, sehingga pada saat dia berdoa dia begitu ketakutan. Ya. Karena manusia dia akal dia jalan, karena pengetahuan yang dia tahu membuat dia takut, tapi dia tetap mau taat. Sekalipun dia tahu itu menderita. Ya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan 23. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan
untuk manusia, ya. Tadi saya sudah bilang, ya, DNA ini ada, sudah turun ke dalam diri setiap kita. Yang perlu kita lakukan, kita sadari, ya, kita keluarkan, kita tambahkan, ya, kita tumbuhkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sudah ada. Ya. Nah, kita perlu praktekkan hal ini supaya semakin keluar, supaya semakin ditumbuhkan. Ya, di sana apa? Taat sama Tuanmu yang ada di dunia ini. Ya. Terhadap pimpinan kita, bos kita. Ya. Ibrani 13 ayat 17 pun sama. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita nggak mau belajar untuk taat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang ada kekacauan. Bahkan bisa kehancuran. Ya. Salah satunya artis yang beberapa waktu yang lalu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ya. Vanessa Angel, ya. Gak taat. Menurut pengamat, kecepatan mobil yang dikendarai itu mencapai 180 km per jam. Ya, itu cepat banget, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau mobil-mobil yang kecil, ya ngeden gitu ya. 180 km per jam itu ngeden. Ya, mungkin mentok ya. Speedometernya itu sampai mentok. Nanti saya lihat mobilnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, rambu-rambunya, ya, atau aturan di jalan tol di Indonesia itu mungkin paling cepat kalau di jalan tol, batas kecepatan maksimalnya itu 120. Kalau saya ke Bandung tuh saya nggak pernah lihat, ya, biasanya kalau ke Bandung nggak tahu bener nggak Pak Romi yang suka lewat tol, 80 km per jam batas kecepatan maksimal, betul Pak? Hah? 100? Ya. Sehingga kalau saya juga kadang suka gitu ya. Karena kalau di tol tuh kan sepi. Kalau 80 gitu ya, aduh kayaknya kok kayak lambat banget gitu. Ya. Ini bayangin 180 km per jam. Padahal pengamat bilang, ya, jalan tol di Indonesia, ya, dibuat itu sesuai dengan tentunya tadi rambu-rambunya. Kalau batas kecepatan maksimalnya 80, ya jalan tolnya itu cuma bisa menangani kecepatan yang 80. Kalau di atas itu, ya udah nggak sesuai. Ya. Apalagi jalan tol di Indonesia menurut pengamat itu banyak yang nggak pakai aspal, betul? Ya, kalau ke Bandung aja saya tuh, ya, aspal cor, terus cor gitu ya Bapak bisa. Nah cor ini katanya nggak ngegigit. Apalagi kalau kecepatannya 180 km per jam, itu kayak terbang. Ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kekacauan, kehancuran, karena nggak taat dalam satu hal ini. Ya. Nggak mengikuti batas kecepatan maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nggak taat membawa kehancuran, kekacauan. Nah, kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga apa? Atas jiwamu. Ya, dikasih alasannya. Kenapa harus tunduk, harus taat? Karena mereka, otoritas yang ada di atas kita, pemimpin kita itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Dia yang harus bertanggung jawab. Ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mereka berjaga-jaga dan mereka yang harus bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, ini kita mau belajar. Ya, suka disampaikan.
anak terhadap orang tua, murid terhadap guru. Di gereja ada leader-leader yang ada gembala sidang. Ya, kita mau belajar praktek ini. Ya, sehingga DNA taat itu boleh keluar, boleh bertumbuh. Ya, sehingga nggak ada yang namanya kekacauan, apalagi kehancuran. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah cerita, ya, salah satu jemaat di tempat ini, anak muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pernah cerita sama saya, ya, di tempat kerjanya itu, bosnya ini kalau marah itu dia suka lempar-lempar. Ya. Nah, yang dilempar itu kain, ya, karena dia kerjanya di toko kain. Ya. Tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di toko kain tuh kainnya gulungan, betul? Nah, satu gulung tuh dilempar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jemaat kita ini yang kerja di situ, yang cerita ini, itu bukan laki-laki, perempuan. Dia dilempar, seringkali dia dilempar sama gulungan kain itu. Udah gitu, nggak boleh ke gereja, beribadah maksudnya, datang komsel, sukar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya rasa bukan karena beda agama doang gitu ya. Tadi berbeda pemikiran dan lain sebagainya tentunya. Ya. Nah, si jemaat ini tanya sama saya. Ya, Konyo, kalau pimpinan saya, bos saya kayak gitu gimana? Gak boleh ke gereja, gak boleh beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira saya jawabnya apa? Udah gitu ngelempar lagi kain. Ya, jawabannya apa? Ya, tentunya sebagai hamba Tuhan nggak mungkin dong bilang, dibalas dong, keluar aja kan kayak gitu. Ya, jawaban seorang hamba Tuhan. Ya tentunya sesuai firman Tuhan apa? Tetap taat, tunduk. Ya bukan berarti kalau dilempar kita, ayo lempar lagi dong, gitu enggak. Gitu, sini dong, enggak juga gitu. Ya, tapi tetap harus belajar taat, tunduk. Ya, tadi kita baca dalam segala hal. Ya. Susah apa gampang? Gampang. Orang Kristen itu gampang. Ya. Lakukan bagiannya, selebihnya serahkan pada Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah sekian waktu, si bosnya ini berubah. Gak pernah lagi lempar-lempar kain. Ya. Kalau izin mau gereja, mau beribadah, dipersilahkan. Gak usah berangkat kerja. Ya. Luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi, jadi orang Kristen itu gampang. Apa? Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, selebihnya serahkan sama Tuhan.